Hai Sobat Fakta, coba kita bicara soal mobil, bukan mobil biasa, tapi mobil yang jadi mimpi banyak orang. Mobil yang punya sejarah, mobil yang kalau lewat bikin kepala noleh. Kita bicara soal Nissan Skyline R33. Mungkin kamu lebih kenal R34 karena film, atau R32 karena legenda balap. R33 ini sering dibilang anak tengah. Sedikit dilupakan, sedikit dianggap kurang keren dibanding saudaranya, tapi itu dulu. Sekarang, R33 ini jadi barang langka. Jadi mobil jadul dengan harga sultan. Kenapa bisa begitu? Mari kita bongkar faktanya. Mobil ini lahir di tahun 90-an. Tepatnya dari tahun 1993 sampai 1998. Ini adalah generasi penerus Skyline R32 yang legendaris. R33 datang dengan tugas berat. Dia harus lebih baik dari kakaknya yang sudah jadi juara di mana-mana. Awalnya, banyak yang ragu. Bodinya lebih besar, lebih berat. Beberapa orang bilang, R33 ini kehilangan kelincahan R32. Mereka bilang mobil ini terlalu sopan, terlalu nyaman untuk sebuah mobil sport. Tapi Nissan punya rencana besar. Mereka tidak sedang membuat mobil yang sama. Mereka sedang menyempurnakan sebuah formula. Bagi pecinta JDM atau Japanese Domestic Market, Skyline itu seperti kitab suci. Dan R33 adalah salah satu pasalnya yang penting. Kenapa? Karena mobil ini adalah simbol dari era keemasan otomotif Jepang. Saat di mana para insinyur tidak takut untuk bermimpi. Mereka membuat mobil bukan cuma untuk jualan. Mereka membuat mobil untuk menunjukkan kehebatan teknologi. R33 adalah bukti nyata dari filosofi itu. Mobil ini punya semua yang dicari oleh anak JDM. Tampilan agresif, mesin yang bisa di-upgrade gila-gilaan, dan tentu saja nama besar Skyline yang melegenda. Di Indonesia, punya Skyline R33 itu bukan lagi soal hobi. Ini soal status. Ini seperti punya lukisan mahal atau jam tangan mewah. Mobil ini jarang sekali ada di jalan. Populasinya sangat sedikit. Jadi, setiap kali ada yang punya, dia langsung jadi pusat perhatian. Komunitas JDM di sini sangat solid. Mereka tahu betul nilai dari sebuah R33. Mereka paham sejarahnya. Mereka mengerti kenapa mobil ini layak disebut klasik. Ini bukan sekadar mobil tua. Ini adalah potongan sejarah otomotif yang bisa kamu kendarai. Dan itu, Sobat Fakta, adalah hal yang sangat istimewa. Sekarang kita bedah bagian luarnya. Desain R33 itu unik. Kalau R32 terlihat kotak dan garang, R33 ini lebih membulat, lebih aerodinamis. Garis bodinya lebih halus, tapi tetap berotot. Lampu depannya lebih sipit, memberikan tatapan yang lebih tajam. Bagian belakangnya tentu saja lampu bulat 4 yang jadi ciri khas Skyline. Desain ini mungkin tidak seagresif R34, tapi justru itu yang membuatnya elegan. R33 terlihat lebih dewasa, lebih matang. Mobil ini tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kalau dia kencang. Desainnya sudah berbicara dengan sendirinya. Lanjut ke bagian dalam, buka kap mesinnya, dan kamu akan menemukan sebuah mahakarya. Mesin legendaris RB26 DETT. Ini adalah mesin 2600 cc, 6 silinder segaris dengan 2 turbo. Secara standar, pabrik bilang tenaganya 276 horsepower. Tapi kita semua tahu itu bohong. Itu cuma gentleman's agreement antar pabrikan Jepang saat itu. Aslinya, tenaga mesin ini jauh lebih besar. Dan yang lebih gila lagi, mesin ini sangat kuat. Kamu bisa upgrade tenaganya sampai 500, 600, bahkan 1000 horsepower tanpa harus ganti banyak komponen internal. Mesin ini adalah kanvas kosong bagi para tuner. Soal performa, jangan ditanya. R33 GTR dilengkapi dengan sistem penggerak semua roda, all-wheel drive, yang canggih. Namanya Atesa ETS. Sistem ini membuat mobil punya traksi yang luar biasa di tikungan. Mobil ini seakan-akan menempel di aspal. Banyak yang bilang R33 ini seperti kapal pesiar karena lebih besar. Tapi di sirkuit, kapal pesiar ini bisa bergerak sangat lincah. Handlingnya sangat stabil di kecepatan tinggi. Ini adalah mobil yang dirancang untuk melahap jalan tol atau sirkuit dengan sangat percaya diri. Pengalaman mengendarainya benar-benar berbeda. Keunggulan R33 tidak berhenti di situ. Mobil ini juga lebih nyaman untuk dipakai harian dibanding pendahulunya. Interiornya lebih lega, materialnya lebih baik. Nissan mencoba menyeimbangkan antara performa buas di satu sisi dan kenyamanan di sisi lain. Mereka berhasil. R33 adalah Grand Tourer yang sempurna. Mobil yang bisa kamu pakai untuk balapan di akhir pekan, lalu kamu pakai dengan nyaman ke kantor di hari Senin. Keseimbangan inilah yang sering dilupakan orang. Dan keseimbangan inilah yang membuat R33 punya tempat spesial di hati para penggemarnya.
Setiap legenda punya cerita, dan R33 punya cerita yang sangat membanggakan. Ada satu fakta yang membuat R33 mencatatkan namanya dalam sejarah. Pada tahun 1995, sebuah Skyline R33 GTR berhasil mencatatkan waktu di bawah 8 menit di sirkuit Nürburgring, Jerman. Tepatnya 7 menit 59 detik. Ini adalah rekor untuk mobil produksi massal pada saat itu. R33 menjadi mobil produksi pertama yang bisa menaklukkan neraka hijau di bawah 8 menit. Dunia otomotif gempar. R33 membuktikan bahwa dia bukan sekadar mobil besar yang lambat. Dia adalah seorang monster. Julukan Godzilla pun semakin melekat padanya. Tidak hanya versi GTR yang spesial. Ada satu varian yang sangat langka dan legendaris. Namanya Nismo 400R. Mobil ini adalah hasil oprekan langsung dari divisi balap Nissan, yaitu Nismo. Hanya ada 44 unit yang pernah dibuat. Mesinnya bukan lagi RB266 biasa, tapi sudah di-bore up menjadi 2800 cc, menghasilkan tenaga 400 horsepower. Dari luar, tampilannya jauh lebih agresif dengan body kit khusus. Punya Nismo 400R hari ini sama seperti punya harta karun. Mobil ini adalah puncak dari evolusi Skyline R33. Sebuah masterpiece yang jadi buruan para kolektor kelas kakap di seluruh dunia. Popularitas R33 juga terdongkrak karena budaya pop. Meskipun tidak seikonik R34 di film Fast and Furious, R33 tetap muncul di berbagai video game. Salah satunya adalah Gran Turismo. Game ini memperkenalkan R33 kepada jutaan anak muda di seluruh dunia. Mereka bisa merasakan sensasi mengendarai Godzilla secara virtual. Dari situlah mimpi dimulai. Banyak penggemar JDM hari ini yang pertama kali jatuh cinta pada R33 lewat layar televisi mereka. Game ini sukses membangun citra R33 sebagai mobil balap yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Sebuah jembatan antara dunia balap dan jalan raya. Status legendaris R33 juga dibangun di atas fondasi yang kokoh dari dunia balap. Versi balapnya, GTR LM, bahkan pernah berkompetisi di ajang balap ketahanan 24 jam Le Mans. Ini adalah bukti bahwa Nissan sangat serius dengan mobil ini. Mereka tidak hanya membuatnya untuk jalanan, tapi juga untuk membuktikan kemampuannya di level tertinggi motorsport dunia. Kehadiran R33 di Le Mans, Nürburgring, dan berbagai ajang balap lainnya di Jepang telah menempatkan mobil ini di jajaran mobil sport paling dihormati sepanjang masa. Ini bukan sekadar mobil, ini adalah pemenang. Sekarang kita bicara soal duit. Siap-siap kaget. Dulu, R33 mungkin jadi pilihan alternatif yang lebih murah dibanding R32 atau R34. Tapi itu cerita lama. Hari ini, harga Skyline R33 sudah meroket. Apalagi di Indonesia, di mana mobil ini statusnya adalah barang hobi yang sangat langka. Untuk sebuah R33 GTR dalam kondisi baik, harganya bisa dengan mudah tembus di atas 1 miliar rupiah. Bahkan bisa lebih, tergantung kondisi, sejarah, dan orisinalitasnya. Ini adalah investasi. Harga mobil ini tidak akan turun. Justru akan terus naik seiring berjalannya waktu. Kenapa harganya bisa jadi semahal itu? Jawabannya sederhana, permintaan dan penawaran. Jumlah R33 di dunia ini terbatas, dan jumlahnya tidak akan bertambah. Sementara itu, jumlah penggemar yang menginginkannya terus bertambah setiap tahun. Apalagi dengan adanya aturan impor yang semakin ketat, membawa masuk mobil seperti ini ke Indonesia menjadi sangat sulit dan mahal. Jadi, unit yang sudah ada di dalam negeri menjadi rebutan. Para kolektor dan penggemar sejati rela membayar mahal untuk bisa memarkirkan sepotong sejarah ini di garasi mereka. Popularitas R33 saat ini sedang berada di puncaknya. Generasi yang tumbuh besar dengan game Gran Turismo dan majalah otomotif tahun 90-an, sekarang sudah dewasa. Mereka sudah punya uang, dan mereka ingin mewujudkan mimpi masa kecil mereka. R33 menjadi simbol nostalgia. Simbol dari era di mana mobil masih terasa jujur, tanpa banyak bantuan elektronik canggih. Hanya mesin, setir, pedal, dan pengemudi. Sensasi berkendara yang analog inilah yang dicari banyak orang. Di tengah gempuran mobil listrik yang senyap, suara garang dari mesin RB266 menjadi musik yang sangat indah. Jadi, kenapa Skyline R33 tetap dicintai hingga hari ini? Jawabannya, lebih dari sekadar mesin atau desain. R33 dicintai karena ceritanya. Cerita tentang si anak tengah yang dulu diremehkan, tapi akhirnya membuktikan dirinya di sirkuit legendaris. Dicintai karena karakternya yang unik, perpaduan antara kekuatan buas dan keanggunan. Dan yang terpenting,
R33 dicintai karena ia mewakili sebuah era keimasan. Era di mana mobil dibuat dengan passion. Dan passion itu, Sobat Fakta, adalah sesuatu yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Cerdas.